Buat kalian yang masih bingung mau pilih sekolah ke China atau ke Taiwan, tonton video ini sampai habis karena aku bakal kasih tahu perbandingannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feren, mahasiswa S1 jurusan Journalism and Communication di South China University of Technology. Nah, sebelum aku kuliah ke China, aku itu menempuh pendidikan SMA di Taiwan, atau lebih tepatnya di National Overseas Chinese Senior High School. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian perbedaan Taiwan dan China tuh ada di mana aja sih. Daripada lama-lama, yuk kita langsung masuk ke poin pertama. Yang pertama itu ada tulisan, guys. Kalau misalnya di Taiwan, kita itu masih pakai yang namanya traditional Chinese atau biasa disebut Fan Tizi. Tapi kalau misalnya di China, kita itu pakai Simplified Chinese atau yang biasa kita sebut dengan Jian Tizi. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu ada di bentuk tulisannya, guys. Jadi kalau misalnya yang Taiwan ini, bentuk tulisannya tuh bakal lebih rumit lah gitu dibandingkan dengan yang di China. Nah, ada satu fun fact nih buat teman-teman semua. Orang yang bisa membaca traditional Chinese umumnya itu bakal bisa baca simplified Chinese. Tapi orang yang terbiasa udah baca simplified Chinese belum tentu bisa baca traditional Chinese. Kenapa? Karena simplified Chinese itu disederhanakan dari traditional Chinese ini. Jadi, orang yang bisa baca traditional Chinese umumnya bakal melihat beberapa bentuk kesamaan simplified Chinese di traditional Chinese. Yang kedua ada harga barang dan makanan, guys. Kita semua tahu kalau banyak banget barang yang tersebar di seluruh dunia itu ada tulisan made in China-nya, guys. Dan memang barang-barang dari China itu cenderung lebih murah dibandingkan di Taiwan. Termasuk makanan juga gitu loh. Jadi memang kalau misalnya di China, makanan di kantin itu contohnya range-nya kurang lebih di antara 10 sampai 15 RMB gitu. Kita udah bisa makan satu porsi yang mengenyangkan lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya di Taiwan, untuk makan yang kenyang itu range-nya di antara 60 sampai 80 RMB. Yang ketiga ada gaji, guys. Di Taiwan itu per 2025 gaji rata-rata per jam itu sudah naik sampai 200 NTD atau bisa dibilang sekitar 100 ribuan lah gitu. Tapi kalau misalnya di China itu masih ada di kisaran 40 sampai 45 RMB gitu, atau bisa dibilang di 90-an ribu lah kurang lebih ya. Nah, kalau bahas gaji pasti ada yang namanya pekerjaan, guys. Pemerintah Taiwan itu melegalkan pelajar luar seperti kita untuk bekerja di Taiwan, tapi dengan syarat yaitu harus punya surat kerja. Nah, surat kerja ini biasa bisa didapatkan kalau misalnya kalian apply ke sekolah, dan sekolah itu akan bantu kalian buat apply-kan ke pemerintah gitu loh. Jadi tetap bersyarat ya kalau misalnya kalian ingin kerja part time gitu di Taiwan. Tapi kalau misalnya di China, kita itu nggak boleh kerja sama sekali, nggak boleh kerja part time sama sekali, guys. Kalaupun kalian mau menghasilkan uang, itu lebih ke kayak bisa buat barang kerajinan, atau mungkin kayak kita bisa jualan makanan Indo dari mulut ke mulut. Nah, pekerjaan seperti itu masih dibolehkan, guys. Tapi bentuknya itu yang kayak lebih ke kita jualan. Yang terakhir itu ada VPN, guys. Aku yakin buat kalian yang udah survei-survei kalau mau sekolah ke China pasti sering banget denger masalah VPN ini, guys. Di Taiwan sendiri kita itu nggak perlu VPN, jadi kayak TikTok, Instagram, dan lain-lain semuanya tuh bisa diakses. Tapi di China itu nggak bisa, guys. Jadi kita tetap butuh yang namanya VPN supaya bisa akses kayak TikTok, Instagram, ataupun aplikasi-aplikasi lain yang di-ban sama China. Mungkin sekian dulu untuk perbandingan antara Taiwan dan China menurut aku, guys. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Nanti aku pasti bakal bantu kalian untuk jawabin ya. Nah, mungkin bye-bye.